Halo guys, balik lagi channel gue di GVD. Kali ini kita akan mereview Nono Mechi ini chapter 244 yang dimana di sini masih membosankan ceritanya. Ya, lama banget gelutnya nih ya si MC melawan naga ya, karena di sini masih diceritain ini sama si salah satu dari orang yang berasal dari utara ya, yang dimana ternyata dia dihianati, bukan hanya dihianati tapi mereka juga mendatangkan sebuah bencana yang dimana naga yang harusnya disegel ya bersembunyi itu tiba-tiba muncul lagi dan menyerang wilayah utara. Tapi kita di sini kayaknya belum keluar ya wilayah utara, di wilayah utara, tapi belum keluar dari persegelannya, karena di situ ternyata yang topeng itu yang ngasih sebuah plat itu ke dia itu adalah salah satu mungkin pemimpin sebelumnya ya, salah satu pemimpin sebelumnya ya, dari sekte demonik ya, yang pakai topeng yang ngelawan si naga itu, yang mungkin hanya menahan, entah itu menyegel atau menahan terus sementara sampai MC-nya datang. Nah tapi yang gue masih curiga, sebelum kita curiga dan ternyata dia itu bukan musuh ya, tapi gue masih curiga kenapa ya, karena kalau emang dia adalah salah satu leluhur atau apa namanya, sebuah ketua dari sekte demonik, gimana caranya dia bisa masih hidup gitu guys ya, sampai saat ini tanpa datang ke sekte demonik itu, tanpa balik. Kenapa dia masih berkeliaran? Nah menurut gue sih di sini ya, kalau emang dia nanti kedepannya ditunjukkan bukan dari pemimpin sebelumnya ya, kemungkinan dia adalah salah satu entah itu keturunan atau mungkin murid dari si ketua sebelumnya yang diajarkan atau dianggap anak lah ya, yang nantinya dia bakalan menjadi salah satu anggota sekte demonik ya. Kemungkinan sih terjadi kayak gitu, tapi belum bisa dipastikan apakah nanti bakalan cerita dibikin kayak gitu sama penulisnya atau enggak. Bagi lagi di sekte demonik di Sigblade ya. Nah di sini ketua Sigblade pun dimunculkan lagi ya guys ya, di chapter terakhir. Di situ kelihatan sepertinya mereka ini sedang membentuk sebuah aliansi juga ya, banyak pendekar kekuatan yang sedang Sigblade persiapkan, karena Sigblade ini udah tahu kemampuan dari si MC ketua ya, karena dia berarti udah memperhitungkan siapa aja yang berada di sekte demonik. Jadi menurut gua ini akan menjadi pertempuran besar-besaran ke depannya nanti, entah itu setelah art naga atau pas dalam si MC ini mau ngebantai naga, atau itu ya, itu menundukkan atau menyegel ya. Di sini ternyata kekuatan si Sigblade ini hampir sama kayak MC, bisa energinya itu bisa ngebentuk sebuah pedang. Coba di sini bentuknya itu emas dan hanya satu pedang ya, sedangkan MC main pedang. Tapi menurut gue mungkin di sini si Sigblade itu gak serius untuk bertarung melawan lawannya ya, karena kekuatannya masih di bawah dia, makanya dia cuma ngeluarin sedikit, mungkin 1%, dan mungkin nggak sampai 1% ya. Nah tapi kalau orang bilang, kalau teman kita yang udah baca novelnya bilang meskipun si MC ini nantinya bisa naikin ranah di utara ya, mungkin entah itu dia menyerap kekuatan si naga kura-kura, dragon turtle atau apalah itu ya, tapi tetap dia terdesak sama si siapa tuh, si ketua Sigblade ini guys. Nah seperti ketua Sigblade ini pengen ngambil, gue belum tahu kekuatan dia itu apa ya, apakah dia udah tahu kalau di si MC ini yang ada di siapa tuh, yang ada di si sekte ini benar-benar menggunakan nano ya. Kita belum tahu kalau emang si ketua Sigblade ini dari masa depan atau masa lalu. Seharusnya sih tahu ya rencana dari keturunan dari si MC yang sengaja kembali ke masa lalu dan ngasih sebuah teknologi dari masa depan yang bernama nano, yang artinya untuk ngebantu si MC ini biar kekuatan atau ranahnya cepat berkembang. Nah mungkin si siapa tuh, si cucunya
keturunan dari MC ini, dia udah tahu kalau di masa lalu ternyata si Blade ini melakukan perjalanan waktu ya untuk mengambil beberapa hewan suci yang untuk dimanfaatkan dengan kekuatannya di sini. Dan makanya dia dikirimilah nano, yang nanonya itu untuk ngebantu sebuah kultivasi dengan lebih cepat dari manusia biasanya ya, untuk melawan si ketua Sigblade ini. Itu misinya ya, meskipun di awal cerita sih dia nggak ngasih tahu misinya apa dan lain-lain ya kan. Mungkin kalau dia ngasih tahu tujuan dikasih nano CMC bakal lebih serius lagi. Makanya lebih serius maksudnya tuh dia gak diam-diam aja gitu aja santai guys. Mungkin dia bakalan mendalami kekuatan nano, mendalami peninggalan, mencari peninggalan leluhur ya, itu teknik kekuatan untuk meningkatkan rananya guys ya, biar bisa melawan atau melampaui kekuatan dari ketua Sigblade. Kalau emang udah dikasih tahu ya, mungkin ceritanya nggak seru dibikin kayak gitu ya, makanya dibikin agak maksudnya agak santai itu, gak dikasih tahu tujuannya biar nanti MC bisa terdesak. Karena selama ini kan MC nggak apa sekarat ya, kalau ngelawan musuh itu tiba-tiba ada aja jalan cerita yang membuat dia bangkit lagi dan bangkit lagi ya kan. Dan di sini juga ketua Sigblade juga udah mulai kayak munculin diri terus ya kan, nggak jadi misterius lagi. Mungkin artnya udah mau habis guys ya, untuk si di masa ini, karena kan nanti si MC ini bakalan ke masa depan ya, bakal ke masa depan. Itu tanpa sengaja kayak karena mau mengejar si ketua Sigblade, dan sektenya kan mungkin udah kuat semua, makanya dia berani tinggalin. Tapi nantinya katanya sih bakal balik lagi ya setelah urusan di masa depan udah kelar, mungkin dibalikin sama cucu kali ya. Dan nantinya pasti dia bakal ketemu tuh sama orang yang ngasih dia kekuatan, bantuan kekuatan gak nano ya, kayak nano itu bakal ketemu sih di masa depan, kalau dia emang benar-benar nanti ke masa depan ngikutin ketua Sigblade. Jadi kalau gue ceritain ketua Sigblade ini kenapa dan alasannya apa itu panjang sih ya, karena mungkin dia mau bahas dendam juga sama ketua sebelumnya juga. Ya ternyata ketua sebelumnya itu yang pertama ya, itu adalah alien guys, makhluk luar angkasa. Makanya kekuatannya itu nggak bisa nggak bisa diukur, sedangkan si Sigblade ini masih manusia ibaratnya gitu guys. Oke, mungkin cukup sampai sini ya, bisa gue kasih tahu kalian. Kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, website, UX, UI, desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gue di situ dan semua ya, atau bisa DM gue, atau bisa di kolom komentar video ini kalau ada pertanyaan. Dan gue ngajarin juga cara ngasilin duitnya. Terima kasih udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video.